Sebenar-benarnya intuisi itu munculnya dasarnya adalah keheningan, bukan ketakutan. Betapa sering kita, termasuk saya, menganggap, oh ini intuisiku. Mental clarity ya, intuisi. Saya taunya intuisi itu lagunya Yura Yunita. Bener ya? Iya bener. Ketika pertanyaan itu diajukan ke saya tentang mental clarity dan intuisi, mungkin jawaban saya akan membuat Mbak Hia semakin bingung tentang intuisi itu. Karena ini hanya kesoktahuan saya saja tentang apa itu mental clarity dan intuisi. Jadi gini, untuk bisa benar-benar mendengar intuisi kita perlu benar-benar tenang. Sebenar-benarnya intuisi itu munculnya dasarnya adalah keheningan, bukan ketakutan. Betapa sering kita, termasuk saya, menganggap, oh ini intuisiku, tapi itu dasarnya adalah ketakutan. Bisa jadi. Contoh, misal, berakhirnya sebuah hubungan karena mungkin pasangan melakukan hal yang curang atau flirting dan sebagainya, selingkuh dan sebagainya. Tapi terus setelah itu terjadi, lalu kita bilang, memang itu feelingku dulu sudah seperti itu. Pernah seperti itu? Mungkin dalam berbagai hal yang lainnya, bukan hanya terkait hubungan, tapi berbagai hal lainnya. Setelah kejadian, baru kita menganggap bahwa aku sudah feeling kok, atau aku dulu sudah punya intuisi kok. Begitu lihainya pikiran kita mengklaim bahwa dulu aku sudah punya intuisi atau aku sudah feeling. Perlu diawasi ulah pikiran kita yang begitu lihai untuk mengklaim bahwa kita sudah punya intuisi. Karena butuh perjalanan latihan yang sangat panjang untuk benar-benar mendengar intuisi kita. Jadi, saran saya, kita tidak perlu tergesa-gesa mengklaim, oh ini intuisiku, oh ini feelingku. Karena bisa jadi munculnya intuisi itu hasil dari keterkondisian kita sejak kita kecil yang membentuk self, membentuk ego kita. Nah, ini pembahasan yang mungkin agak rumit. Dan kalau teman-teman bingung, selamat datang di dunia saya yang memang akan bikin teman-teman semakin bingung. Jadi gini, sejak kita kecil, kita lahir, pola asuh, orang tua, sekolah, kecil, remaja, kuliah, sampai detik sekarang kita berada di sini, itu kan kita mengalami berbagai hal, benar? Kita juga menerima berbagai teori, berbagai nasihat, wejangan, dan sebagainya dari lingkungan, dari berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang, termasuk kita membaca sosial media dan sebagainya. Dan sadarkah kita bahwa itu semua membuat pikiran kita terkondisi? Contoh, ketika kecil, mungkin yang dijadikan contoh saya aja ya, karena saya tidak tahu pengalaman hidup teman-teman. Ketika kecil, ibu saya tiap pagi dan sore itu bikin teh. Saya ingat TK, SD, SMP, bahkan SMA, pagi sore selalu ada teh, disediain teh di meja makan saya. Dan karena itulah sekarang ini ketika saya mencicipi teh, saya lalu langsung membandingkan rasa teh yang saya cicipin ini dengan teh ibu saya. Karena saya sudah terkondisi sekian tahun, 20 tahunan lebih barangkali mengalami hal tersebut. Ada keterkondisian di pikiran saya mengenai teh. Sehingga ketika saya mengalami teh, mencicipi teh sekarang, saya akan membenchmark teh saya yang saya cicipin ini, saya seruput ini dengan pengalaman tersebut. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang tidak mengalami pengalaman 20-an tahun pagi sore minum teh. Bisa dipahami ya? Yang ingin saya sampaikan adalah berarti diri kita mengalami keterkondisian pikiran akibat masa lalu, dan itulah yang membentuk ego kita, membentuk our self, not true self, tapi identity self. Balik ke intuisi, kita perlu hati-hati dan waspada. Apa yang kita klaim intuisi itu bisa jadi lagi-lagi tadi identity self atau ego, itulah landasannya, dasarnya, jerninya, perjalanannya supaya bisa lepas dari identity self atau ego tersebut cukup panjang karena begitu tebal keterkondisian kita. Jalan yang saya latih selama ini sesederhana duduk diam, pejamkan mata, hanya sadari thoughts, pikiran-pikiran yang muncul, karena suara-suara pikiran itu adalah hasil dari egoic mind, dari keterkondisian pikiran itu. Kalau kita ingin mengetahui identity self kita, sadari pikiran-pikiran yang muncul itu. Bisa dipahami? Atau bisa bikin bingung? Kalau bingung bagus. Bagus, berarti teman-teman belajar hal yang baru. Yang saya tekankan adalah intuisi, mental clarity itu sebaiknya landasannya adalah keheningan, bukan ketakutan, bukan keterkondisian, bukan kemarahan, tapi keheningan. Baik lagi, kita perlu hati-hati mengklaim bahwa ini intuisiku, itu feelingku. Malah kita perlu digging deeper. Mengapa kita sangat menginginkan punya intuisi? That's the big question yang selama ini mungkin di pembelajaran atau sesi yang lain tidak pernah masuk ke dalam itu, pertanyaan itu. Banyak pelatihan yang ngajarin kita
supaya kita bisa punya intuisi, bisa menajamkan feeling dan skill-skill superhero lainnya, benar? Ya boleh-boleh saja. Saya mengapresiasi hal itu karena itu pun juga teman-teman saya juga melakukan hal itu. Tapi mungkin sebelum itu kita juga perlu menelusuri satu hal. Kenapa kita sangat menginginkan punya intuisi? Tidak usah terburu-buru dijawab. Renungi diri kita, tengok ke dalam diri kita sendiri. Kenapa ya kok aku sangat menginginkan punya intuisi untuk menjalani hidup ini? Satu pertanyaan yang mungkin selama ini tidak pernah kita masuki. Atau jangan-jangan kita sangat menginginkan punya intuisi karena kita takut menjalani hidup ini seapa adanya. Atau jangan-jangan yang menginginkan punya intuisi itu adalah ego kita. Ego kita yang ingin mengendalikan segala sesuatunya, ingin memastikan segala sesuatunya. Kita perlu menelusuri ke dalam diri sendiri. Not just how to, misal bagaimana caranya mendapatkan intuisi, bukan hanya sebatas itu, tapi kita perlu juga menelusuri, mengeksplorasi pertanyaan why, kenapa, termasuk gimana sih caranya mewujudkan keinginan, menarik keinginan, mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. How to, pernahkah kita bertanya ke diri sendiri why, the strong why? Kalau di kesadaran, itulah yang sebenarnya membuat kita lebih tenang. Oke, sudah bingung teman-teman? Bagus. Strong why, bertanya kenapa?